Ini buat kalian yang udah mengklik video ini, jadi di sini gua akan ngasih tips atau juga kisi-kisi dari tes gua, yaitu pengalaman gua pada tahun 2025 di tes Yamaha WJ terutama. Jadi pengalaman gue ini pada tes tahun 2025, disclaimer. Jadi untuk tahun sekarang yaitu 2026 itu saya nggak bisa menjamin tesnya itu bakal sama atau enggak. Jadi langsung saja kita mulai cekidot. So guys, jadi yang pertama di sini saya akan jelasin dulu alur sebelum menjadi kontrak. Yang pertama yaitu ada psikotes, interview, MCU, LDK, OKB, dan tanda tangan kontrak. Nah, di sini kalian fokus ke tiga ini aja, psikotes, interview, MCU. Kenapa? Karena ketiga ini tuh sistemnya gugur. Yang kedua ini LDK sama OKB, kalian cukup mengikuti arahan instrukturnya ya lah ya. Nah, setelah kalian lolos dari ketiga ini, kalian tuh 80% pasti lolos. Karena yang bilang begitu tuh langsung dari HRD-nya. So, jadi yang pertama kita masuk ke tes psikotes. Di sini ada 5 perkalian selama 2 menit, yaitu 1 sampai 10, tes matdas 4 menit, Kraepelin, tes mata, tes motorik. Nah, kelima ini nih sistemnya sistem gugur by the way. Lalu untuk pembahasan soal matdasnya ini menurut saya gampang-gampang, dimana kalian cukup memakai logika kalian aja. Ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, kalian pasti paham lah, gak perlu saya bahas. Cuman tugas kalian di sini cuman menjawab soal disertai dengan pembahasannya. Contohnya kayak saya ini. Jadi kalian tuh jadi HRD-nya ini tahulah kalian tuh mengerjakan soal, bukan istilahnya kayak mencontek gitu lah ya. Nah, ini yang soal yang saya ingat di Anto, terus yang ini keempat. Pokoknya di situ tuh ada 10 soal, menurut saya gampang-gampang, cuman ada satu aja yang menurut saya medium lah ya, cuman ngitung apa gitu ya. Mungkin kalian harus coba untuk tes di Yamaha WJ ini sih. Nah, yang selanjutnya ada Kraepelin. Nah, di sini Kraepelin tuh cara pengerjaannya simple. Jadi kalian contohnya yang 3 dengan 1 ini jadi ditambah 3 ditambah 1 ada celahnya di sini tengah-tengah. Nah, itu hasilnya kayak 4. Nah, untuk hasilnya itu misal 2 angka kayak 1 tambah 9 ini kan 10. Nah, kalian tulis kosongnya aja ya. Jadi 1 tambah 9 sama dengan kosong. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Ini 9 tambah 6, 15. Yang ditulis cuma 5-nya aja. Oke, nah Kraepelin ini sama sistemnya gugur. Pokoknya seperti saya yang jelasin di awal, 1 sampai 3 itu sistemnya gugur. Nah, yang kedua tes motorik yaitu tes kartu seperti ini gambarnya. Nanti saya kasih link di deskripsi bagaimana contohnya. Nah, ini sama persis kayak gini. Menurut saya ini gampang juga. Karena buat kalian yang biasa main kartu, menurut saya ini ya basic banget lah ya. Kalian cuman harus naruh kartu. Peraturannya naruh kartu gak boleh kebalik. Lalu searah jarum jam. Waktunya 25 detik. Kalian harus menghabiskan kartu di tangan kalian ya ke kotak-kotak hitam ini tanpa keluar dari kotak tersebut. Nah, selanjutnya tes motorik. Selanjutnya masih tes motorik. Lalu tes ini namanya tes spin besi selama 30 detik. Nah, ini sedikit agak lama sama agak rumit juga. Soalnya mungkin di sini ya kelihatannya gampang. Kalian nyusun besi-besi ini ke dalam, nyusun besi-besi ini masukin ke lubang gitu, sejajar. Nanti pokoknya kalian dijelasin lah ya. Pokoknya nanti saya taruh link di deskripsi. Pokoknya itu sama persis kayak gitu.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan interview. Nah, untuk yang non pengalaman, maksudnya buat fresh graduate, yang pertama kalian mungkin basicnya simple ya. Kalian akan ditanyain latar belakang, pengalaman organisasi, keseharian, sertifikat pendukung, magang atau PKL. Nah, yang pengalaman ini, yang pertama mungkin latar belakang, ya seperti yang di video lah ya. Organisasi kalian apa, mengikuti yayasan mana, punya masalah dengan atasan atau enggak. Terus tuh pokoknya ini interview yang dialami saya gak bisa menjamin interviewnya bakal sama. Saya cuman hanya ngasih kisi-kisi pengalaman saya sebagaimana saya pernah diinterview. Jadi seperti ini guys. Mungkin ini bisa menjadi acuan bagi kalian buat kalian interview HRD itu biar tidak kayak kebingungan mau jawab apa. Jadi kalian boleh hafalin ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalian udah punya gambaran lah ya. Nah, selanjutnya ada trik lolos MCO. Nah, sebenarnya ini bukan trik lolos MCO. Mungkin maksudnya setelah ketiga tersebut kalian dites MCO. Nah, pokoknya jarak dari interview ke MCU ini lumayan lama, mungkin hampir sebulan atau lewat sebulan. Jadi menurut saya setelah kalian lolos di interview ini, kalian jaga kesehatan, jaga tidur, jangan begadang, olahraga. LDK ini kalian cukup rajin olahraga karena kalian bakal difisik oleh tentara. Dan biasanya jarak LDK dari MCU biasanya 1 bulan lebih. Misal kalian tes Agustus, mungkin kalian LDK-nya Oktober mungkin ya. Nah, selanjutnya OKB. Setelah OKB ini kalian cukup ikuti dan pahami instruktur, apa arahannya, kalian 80% pasti keterima. Nah, setelah itu Anda bakal tanda tangan kontrak, perjanjian kontrak. Dan thank you buat kalian yang udah menonton video ini. Semoga kalian diberi kemudahan